Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita, belajar bersama kita. Malam hari ini masih ada di sesi para raja filosof atau filosof yang raja. Dibolak-balik ya boleh saja, ndak apa-apa. Yang penting ngerti karepe kan gitu. Ya, dan kita ndak ada kepentingan apa-apa. Kalau politik itu baru nanti ada masalah kalau dibolak-balik. Kadang-kadang membuat kita jadi ndak cerdas. Ya raja filosof itu ya berarti dia statusnya dua. Ya raja, ya filosof. Ya punya dia sebagai pemimpin tapi juga ndak males mikir. Kan ada pemimpin yang bisanya cuma merintah. Dia sendiri tidak aktif berpikir. Nah, nanti dalam sejarah ada beberapa tokoh yang ya dia raja besar, sukses, tapi juga tidak males berpikir. Kita sudah ketemu dua orang di bulan ini. Yang pertama ketemu Marcus Aurelius, kemudian minggu lalu kita ketemu Umar bin Abdul Aziz. Malam ini kita ke India. Kita ketemu beliau dari dinasti Mughal, Abul Fath Jalaluddin Muhammad Akbar. Dari namanya kelihatan gagah. Orangnya pasti juga gagah. Dan waktu difilmkan juga gagah. India itu kan apa-apa ada filmnya. Oke, ya sebenarnya Indonesia juga bisa, cuma Indonesia kan tidak terlalu tertarik untuk bikin film-film tentang tokoh-tokoh legendaris. Oke, Jalaluddin Muhammad Akbar ini tokoh sultan ketiga dari Kesultanan Mughal. Ya Mughal itu bahasa Parsinya, bahasa Urdunya Mongol. Ya. Sultan pertama namanya Babur. Babur itu masih keturunan keturunan kelima dari Timur Leng atau Tamerlane. Timur Leng itu kan masih keturunannya Genghis Khan. Timur Leng itu dulu yang menyerbu ke dunia Islam, tapi kemudian dia jadi Muslim. Itu hebatnya peradaban-peradaban besar secara ilmu. Islam itu dulu luar biasa di bidang keilmuannya, maka dia bisa membangun peradaban yang luar biasa. Yang menaklukkan malah jatuh cinta sama Islam terus masuk Islam. Mirip kasusnya kayak Jerman waktu menaklukkan Romawi. Romawi itu kan dulu kuat juga tradisi intelektualnya, meskipun secara politik kalah, tapi Jermannya malah tertarik dengan budaya intelek Romawi. Oke, Jalaluddin ini sultan ketiga. Ya karena Mongol ya ada bau-bau Tiongkok.
meskipun sama orang sana ndak di sini sih kayak di Indonesia. Ya, kita kan kadang-kadang agak rasis, mau ngeritik apa-apa lihat rasnya, lihat kelompoknya, lihat afiliasinya. Padahal ya kalau itu orang baik ya baik saja, ndak peduli rasnya apa. Kalau jahat ya jahat aja, ndak peduli rasnya apa, agamanya apa. Tapi kita sering ndak adil. Nah, Mongol ini sebelum ada Mughal itu sudah ada Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi itu juga mengalami beberapa periode. Nanti waktu ditaklukkan oleh Babur itu sultannya adalah Ibrahim Lodi. Syekh Ibrahim Lodi ini nanti ditaklukkan oleh Babur dan Babur mendirikan Kesultanan Mughal. Mughal ini satu dari 3 kekhalifahan, pakai saja istilah itu, di dunia Islam di era ketika modern baru dirintis di barat, sekitar abad 16-17. Renaissance of Klarung itu kan dimulai sekitar abad 15. Di Islam waktu itu ada 3 dinasti besar. Yang pertama Turki Utsmani di Turki, yang kedua Safawiyah di Iran, dan yang ketiga Mughal di India, Kesultanan Mongol. Kesultanan Mongol itu mulai abad ke-16 awal, 16-15an, nanti berakhir di abad 18 awal. Jadi sekitar 3 abad, 300 tahun. Sultannya yang terkenal ada 6. Yang pertama Babur, nanti dilanjutkan putranya Humayun. Humayun punya anak Akbar ini. Akbar nanti dilanjutkan Jihangir. Jihangir dilanjutkan putranya Shahjahan. Shahjahan nanti yang terkenal dengan Taj Mahalnya. Nanti Shahjahan diakhiri di Aurangzeb. Jadi itu 6 Sultan Mughal. Ini pelajaran zaman aliyah. Semoga kalian masih ingat, masih hafal. Oke, saya tidak melanjutkan cerita sejarah. Mungkin yang suka film India kenalnya kisah cintanya. Ya tidak apa-apa lah. Paling tidak kan kenal. Akbar ini punya 3 istri, yang 2 sepupunya, yang 1 yang joda. Ya, gelarnya Miryamus Zaman. Dari 3 istri ini nanti makamnya yang jejer sama Akbar ya joda ini. Karena yang 2 sepupunya, mungkin kalau sama sepupunya mungkin kurang gereng ya. Harus nyari yang agak jauh. Maka kenalnya dari tradisi Hindu, dan kamu tidak usah protes kok kawinnya sama Hindu, Pak. Ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Di sekeliling beliau juga banyak ulama. Di antara nanti strateginya untuk mempersatukan negara juga kerukunan agama-agama lain. Nanti kita lihat konsep-konsep, teori-teori yang digagas di era Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Jadi puncak kejayaannya Mughal itu ada yang bilang ya di era Sultan Akbar ini. Makanya dia kalau di bahasa Indonesia kan sering disebut Akbar Agung. Kalau bahasa Inggris Akbar the Great. Ya mirip kayak Alexander the Great. Itu ada gelar the Great-nya karena dia luar biasa. Islam punya banyak tokoh-tokoh besar, punya banyak raja-raja besar. Minggu depan kita ketemu the Great juga, Sultan Agung dari Jawa. Oke, kita mulai ya belajar tentang apa yang dilakukan, apa yang difikirkan oleh raja besar yang namanya Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Itu lukisan resminya. Saya tidak tahu mirip apa enggak. Ya,
Anggap aja deket-deket itulah. Ya kalau zaman dulu ndak ada selfie. Jadi adanya lukisan. Kalau kalian ada uang jalan-jalan ke India, peninggalan dari dinasti Mughal ini banyak. Makam-makamnya raja itu biasanya dibangun model istana yang bagus-bagus. Kemudian Taj Mahal, kemudian taman-taman itu masih terjaga. Agak eman-eman di kita, misalnya Mojopahit itu kan tidak ada sisanya. Sebenarnya ya luar biasa, Singosari juga tidak ada sisanya. Kalau di Mughal ini zaman itu peninggalannya banyak. Jadi kalian kalau jalan-jalan ke sana bisa mampir-mampir di peninggalan-peninggalan Kesultanan Mughal daerah India Utara. Oke, bismillah, kita mulai. Kayak Umar bin Abdul Aziz kemarin, diawali dari karakternya. Yang pertama, karakter yang menonjol dari seorang Akbar Agung adalah cinta tanah air. Ya, nanti dia mengembangkan kasih sayang untuk alam semesta, rahmatan lil alamin, tapi ya terutama dia cinta sama tanah airnya, kejayaan bangsanya. Meskipun nenek moyangnya dari Cina, Genghis Khan dari Mongol, tapi dia kelahiran asli daerah India. Maka dia sangat cinta tanah airnya. Jadi tidak usah diragukan. Cinta tanah air dan kejayaan bangsa. Yang kedua, compassion. Compassion itu kasih sayang. Itu ada kalimat dari Abu Fazl. Abu Fazl itu salah satu sejarawan yang hidup zaman itu. Abu Fazl termasuk sejarawan yang pro Akbar. Nanti ada juga sejarawan yang anti Akbar karena tidak suka dengan kebijaksanaan Akbar sehubungan dengan agama. Maka membaca referensinya harus jelas ini dari tokoh yang pro apa tokoh yang kontra. Dan kita tidak usah ikut-ikutan pro kontra, biar aja. Ya, masa gini aja nambah kubu lagi. Kan tidak perlu. Yang terkenal katanya Abu Fazl adalah rasa kasih sayang. Akbar itu dikenal no pleasure in cruelties. Kalau melakukan hal yang jelek, dia gelisah. Kalau menyakiti orang lain, dia gelisah. Or causing sorrow to others. He is ever sparing the lives of his subject. Tawanan-tawanannya kalau minta maaf ya dimaafkan, dibebaskan. Itu jiwanya Akbar. Ingin semua orang bahagia. Carilah raja yang dasar karakternya kasih sayang. Kasih sayang itu orang akan melakukan kebaikan tanpa disuruh, tanpa ada pamrih. Jadi banyak yang bilang jiwa pecinta, jiwa kasih sayang itu puncaknya kebaikan, karena dari situlah nanti semua kebaikan akan muncul. Kalau kamu sedang sayang sama seseorang kan tidak usah disuruh, kamu baik sendiri otomatis sama orang itu. Maka usahakanlah relasimu dengan siapapun, dengan apapun itu relasi cinta, relasi sayang. Biar apa? Biar kebaikan keluar dari dirimu tanpa harus disuruh. Jadi karakternya Akbar sudah begitu sejak awal. Jadi dia ini penuh kasih sayang, suka memaafkan. Padahal kisah hidupnya juga yang pahit-pahit juga banyak. Dia dimaki-maki orang, dimaki-maki ulama juga sering. Bahkan nanti sebelum dia meninggal diberontak sama anaknya sendiri.
Salim atau nanti dikenal sebagai Jehangir. Karena anaknya itu nunggu kok gak diangkat-angkat jadi raja. Bapaknya kok ndak mati-mati, mungkin gitu. Ndak telaten nunggu terus diberontak. Jadi banyak masalah-masalah semacam itu. Sehingga di hari tuanya Akbar ini sakit-sakitan. Tapi memang sejak awal jiwanya adalah jiwa penyayang. Kemudian dari jiwa penyayang itu muncul karakter ketiga. Ndak suka ribut. Untuk ndak ribut butuh persatuan. Untuk bisa bersatu butuh toleransi. Ini rumus sudah. Ndak mungkin orang yang ndak bersatu itu bisa rukun. Dan tidak mungkin orang yang tidak toleran itu bisa bersatu. Jadi harus ada toleransi, baru bisa bersatu. Kalau sudah bisa bersatu, diajak rukun enak. Nah, Akbar punya karakter ini. Dia ini toleran. Di India itu ada banyak aliran, banyak agama. Kalau tadi kalian kan tak saya suruh jalan-jalan ke sana nyari petilasan-petilasan tempat-tempat warisannya Mughal, kamu juga bisa nyari pusat-pusat spiritual. Di India banyak. Alirannya banyak. Itu kalau tidak dilandasi toleransi, tidak mungkin bisa bersatu. Dan kalau tidak bersatu, tidak mungkin bisa rukun. Dan India itu kasusnya memang sering perang. Ya sejak zaman Mahabharata itu kamu lihat filmnya ya perang, Ramayana ya perang. Alirannya macam-macam. Pendeta aja kan nanti kan ada klaster-klasternya. Ada yang simbolnya tegak lurus, ada yang horizontal, itu ya beda aliran. Jadi toleran, bersatu baru rukun. Kok Indonesia sekarang susah sekali rukun, geger terus, berarti tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Biasanya karena tidak toleran. Tidak toleran itu tidak mau orang lain beda dengan dirinya. Toleran itu kan memaklumi perbedaan, berarti tidak toleran itu tidak maklum. Kalau ada orang beda dia tidak mau. Padahal katanya perbedaan itu sunnatullah. Nah, orang yang tidak toleran tidak mungkin bersatu, yang tidak bersatu tidak mungkin rukun. Nah, si Akbar ini punya 3 karakter ini sekaligus. Terus yang keempat, musyawarah itu pasti. Untuk apa? Mengelola perbedaan. Tidak boleh berhenti di toleran saja. Toleran itu pijakan awalnya. Hidup ini kan perlu orientasi tindakan. Kalau ini boleh, itu boleh, ini boleh. Nah, terus yang harus kita lakukan mana? Itu kan perlu musyawarah. Kadang-kadang antar kepentingan tabrakan. Iya sih, aku harus toleran kamu ke gerejanya hari Minggu. Sementara di tempat ini minggu itu waktunya kerja bakti. Oh itu kan kalau cuma sekedar toleran, akhirnya yang satu tidak pernah kerja bakti atau mengorbankan ibadahnya di hari Minggu. Biar tidak begitu gimana? Musyawarah. Orang harus mau duduk bersama. Tidak boleh saling mengharamkan. Kamu haram bagiku atau aku haram bagimu. Kalau haram-haraman tidak jalan. Jadi rumus selanjutnya musyawarah. Yang kelima jelas keadilan. Adil itu puncaknya nilai moral di banyak tokoh filsafat moral. Kamu jujur itu sudah fair, sudah adil. Begitu kamu tidak jujur, pasti ada yang kamu zolimi, tidak adil. Termasuk dirimu sendiri atau pikiranmu. Semua perbuatan baik itu pasti adil. Sementara semua perbuatan jelek, di balik itu ada ketidakadilannya. Jadi itu secara umum karakternya seorang Akbar.
Saya tadi baru lihat 5 itu, tak pikir-pikir iki kok koyo Pancasila. Kecuali yang nomor 1, kasih sayang itu kayak kemanusiaan. Yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Iki yo ndak sengaja tapi yo pas. Berarti Pancasila itu memang yo masuk akal paling tidak. Ya, lu iki yang ngarang iso pas itu kan berarti dulu yang mikirnya tenanan lo, founding father kita itu. Kamu jangan mentang-mentang wis ngerti filsafat terus mau kritiki. Ndak. Para founding father kita yang ngerti lah mana yang baik untuk anak cucunya. Terus kita lihat sekarang kebijaksanaannya si Akbar. Yang pertama, kebijaksanaan sosial. Yang monumental dari Akbar ini menghapus praktek perbudakan. Zaman dulu perang, siapa yang menang berarti pasukan yang kalah ini ditawan dan dijual jadi budak. Kalau dalam Islam disuruh masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, ya dihukum. Zaman Nabi kan ada cerita mereka yang tidak mau masuk Islam, ya dihukum. Tapi karena Nabi juga penyayang, hukumannya ada yang disuruh ngajar sahabat-sahabat. Jadi di zaman Akbar praktek model perbudakan ini dihapus. Tidak ada. Tawanan tidak otomatis jadi budak. Kalau sudah selesai hukumannya ya dikembalikan ke keluarganya. Dan tidak dipaksa masuk Islam. Mau masuk ya monggo, tidak masuk ya tidak apa-apa. Tidak masalah kamu masuk surga sendirian, biar aja. Ya. Oke. Jadi yang pertama kebijaksanaan sosialnya itu. Yang kedua pajak tempat ibadah, khususnya tempat ibadah yang non-muslim. Sebelumnya itu dipajaki. Tapi begitu Akbar memerintah, pajaknya dihapus. Sudahlah, tempat ibadah untuk ibadah, silahkan ibadah saja. Menghapus jizyah. Ini kayak Umar bin Abdul Aziz kemarin. Pajak untuk orang-orang non-muslim. Jadi memang ada ajaran dalam Islam namanya jizyah. Daerah-daerah yang ditaklukkan oleh muslim itu harus bayar jizyah. Kemudian selanjutnya pajak pertanian. Akbar ini mungkin sayang sama para petani. Petani kan yang menguasai bahan makanan. Kesejahteraan antara lain kan keterpenuhan bahan makanan pokok. Maka pajak untuk para petani dihapus biar petaninya semangat bertani. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Termasuk yang non-muslim. Islam atau non-Islam tidak apa-apa, sama-sama bebas pajak. Terus menghapus perbudakan tadi sudah. Melarang sati. Sati itu apa ya? Mungkin kalian pernah lihat film India. Kalau suaminya meninggal, perempuannya ikut bunuh diri, ikut suaminya. Nah, itu ya kasihan sekali ya perempuannya. Padahal kalau perempuan meninggal, laki-lakinya nggak disuruh bunuh diri, laki-lakinya boleh kawin lagi. Tapi ada tradisi sati. Jadi kalau perempuan
ditinggal mati suaminya, ya dia tetap harus ikut meninggal. Biasanya loncat ke atas api, lebih susah lagi itu. Kalau mati saja kan tidak masalah, itu disuruh membakar diri, itu lebih tragis lagi. Dan tradisi ini dilarang di zaman Akbar. Oke, ayo nanti kamu lihat film-film India zaman dulu tentang kerajaan-kerajaan, itu ada tradisi sati atau cerita-cerita wayang tertentu, ada wayang yang masih asli India. Ada model membakar diri. Terus ya karena kan suami istri itu kan harus sehidup semati. Jadi hidup bersama ya mati harus bersama. Cuma syarat dan ketentuan berlaku. Hanya untuk perempuan saja yang harus ikut semati sama suaminya. Kalau suaminya enggak. Oke, terus membolehkan janda menikah lagi. Ya, ada tradisi di India bahwa janda ya janda sudah, tidak bisa menikah lagi. Biasanya pakai baju putih. Kalau sudah pakai baju putih ya sudah tidak, meskipun masih muda, masih kinclong, masih kinyis-kinyis, ya tetap tidak boleh kawin lagi. Nah, itu susahnya perempuan India zaman itu. Oleh Akbar, tidak apa-apalah janda nikah lagi juga tidak apa-apa. Kasihan yang jomblo-jomblo itu. Kalau nyari perawan susah ya janda. Loh. Ya kan tidak apa-apa, wong boleh kok. Malah sama janda kan enak, tidak butuh wali, bisa mengawinkan dirinya sendiri. Saya dapat cerita di mana itu ada, Pak, di daerah tertentu ada namanya prostitusi syariah loh Pak. Tak pikir kok ya ndak nyambung, prostitusi kok syariah itu gimana? Yang prostitusi itu kan ya pasti dosa kok syariah. Enggak Pak, maksudnya dibikin legal. Jadi sebelum ngamar itu ijab dulu. Jadi sudah disiapkan penghulunya sama saksi-saksinya, tinggal bayar berapa. Begitu mau masuk kamar, kobil itu nikah sah, masuk kamar sudah syar'i berarti. Kok enggak pakai wali? Ya enggak, kan itu sudah janda-janda yang kalau janda kan enggak butuh wali. Jadi yo cerdas juga orang-orang. Ya. Oke, akhirnya kan begitu masuk kamar kan sudah syar'i, sudah nikah, sudah halal. Bahwa besok pagi aku talak engkau ya kan enggak masalah juga, kan sudah dicerai. Oke, kalau dalam fikih namanya khilah. Jadi nyari jalan untuk enaknya sendiri. Nah, di zaman Akbar boleh janda menikah lagi, tidak apa-apa. Kasihan nanti tersiksa. Yo, kalau yang sudah tua-tua umur 70 sih tidak masalah. Kalau jandanya umur 20, 30 kan kasihan kalau tidak menikah. Terus melarang pernikahan dini. Zaman itu ada tradisi, biasanya masih kecil-kecil, mungkin kadang-kadang anaknya baru lahir, orang tuanya sudah besanan. Ada tradisi di daerah tertentu. Nah, itu kan kurang bijaksana, karena cerita ke depannya seperti apa kan tidak tahu. Kalau sudah dipatok sejak awal, nanti akan ada banyak masalah. Maka di zaman Akbar dibatasi laki-laki minimal 18, perempuan minimal 16. Nah, ini kebijaksanaan zaman Akbar, melarang pernikahan dini. Kalian ini kan sudah banyak yang 18 ke atas, jadi boleh menikah, silahkan. Yang perempuan juga kan pasti sudah di atas 16, jadi sudah boleh. Bahwa tidak ketemu calon itu urusan lain. Tapi sudah sah, sudah boleh. Tidak boleh di bawah itu karena belum dewasa. Kalau belum dewasa ya nanti rumah tangganya susah dikembangkan. Orang yang belum dewasa itu kan ya
pengambilan keputusan, interaksi bersamanya itu sering juga bermasalah. Jadi ini contoh kebijaksanaan akbar di bidang sosial, kehidupan bersama. Kebijakan politik, ini kebijakan yang menurut saya luar biasa. Yang pertama apa? Akbar memperkenalkan sistem birokrasi yang kalau pakai hari ini namanya birokrasi yang profesional. Melihat keahlian. Sebenarnya ini bukan yang pertama. Sejak zaman dinasti Abbasiyah misalnya, termasuk beberapa pejabat Umayyah, itu ada yang pejabat itu non-muslim. Akbar mengambil kebijakan bahwa yang jabat ya yang ahlinya. Jadi tidak dilihat dari suku apa atau dari agama apa. Yang seperti kita gegerkan kemarin, itu kalau niru sejarah, itu kalau di Akbar ndak lihat identitas suku atau identitas agama, tapi kemampuannya. Jadi kemampuannya mengelola. Dan itu dilakukan Akbar, milih pejabat secara profesional. Bahkan nanti penasehat-penasehatnya Akbar itu lintas agama. Kalau sekarang mungkin staf ahlinya. Staf ahlinya itu macam-macam, non-muslim banyak, yang Hindu juga banyak. Terus yang kedua tadi ya, toleran, plural, dan kesetaraan. Kebijakan-kebijakan politik yang diambil adalah kebijakan yang tidak memihak, tidak melihat siapa mayoritas, siapa minoritas. Jadi itu tadi yang disebut adil. Misalnya itu contohnya, pihak-pihak yang berperkara akan diadili sesuai dengan kitab suci agamanya masing-masing. Jadi tidak dipaksakan dengan undang-undang negara yang dasarnya agama Islam. Kalau yang berperkara orang Hindu ya pakai hukumnya orang Hindu. Kalau yang berperkara orang Kristen ya pakai hukumnya orang Kristen. Itu di kebijakan politiknya Akbar. Jadi cara berpikirnya terbuka. Terus yang ketiga, kebebasan beribadah, kebebasan membangun tempat ibadah, dan kebebasan merayakan hari raya, hari besar agama masing-masing. Jadi masyarakat dibebaskan beribadah, dibebaskan membangun tempat ibadah, dibebaskan merayakan hari besar ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Kebijakan semacam ini mungkin di tempat tertentu kita butuhkan hari ini. Kan tadi ada berita orang merayakan Mulutan kena bom bunuh diri. Itu berarti apa? Ada yang lebih tidak cerdas dibandingkan dulu. Jangan-jangan kita berkembang semakin lama semakin tidak pinter. Wong orang dulu aja sudah ngerti bahwa kebebasan beribadah itu dijamin, kebebasan membangun tempat ibadah dijamin, kebebasan merayakan hari besar agama kepercayaan masing-masing dijamin. Sekarang jadi masalah lagi. Banyak orang yang gegeran rame-rame pembubaran-pembubaran. Nah itu menurut saya kita semakin lama semakin tidak pinter menyikapi perbedaan. Apalagi sampai bom-boman, bunuh-bunuhan sesama saudaranya sendiri. Itu mungkin kita perlu sosok kuat seperti Akbar. Dia juga banyak dihujat ulama-ulama zaman itu beberapa kebijakannya, tapi dia ulama yang kuat, dia raja yang kuat, umarok yang kuat. Terus memberi hadiah pada rakyat yang miskin. Biasanya hadiah tanah.
Kerajaan juga memberi terkenal Akbar ini suka mewakafkan tanah untuk torekot-torekot. Jadi Akbar ini dekat dengan torekot Sistiyah kalau di India, dengan tokohnya Mu'inuddin Chisti. Jadi kalau ada masalah itu beliau datang terus ziarah ke makamnya Mu'inuddin Chisti untuk merenung, untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi berarti Akbar ini suka ziarah. Saya tidak tahu zaman itu sudah ada NU apa tidak. Cabang India berarti kalau ada. Oke, kita kan mikirnya selalu begitu. Jadi itu kebijakan politiknya Akbar. Ini saya ambil beberapa saja, paling tidak nanti ada gambaran sebelum kita masuk ke gagasan besarnya. Seperti itu loh sosoknya seorang Akbar. Pendidikan. Dia kabarnya membangun ribuan madrasah, baik untuk anak muslim atau anak non-muslim. Kemudian menggenjot kajian-kajian umum, matematika, geografi, logika, sejarah, astronomi. Membangun perpustakaan besar-besaran di mana-mana. Bahkan nanti ada perpustakaan khusus perempuan. Nanti bahkan di rumahnya sendiri perpustakaan pribadinya kabarnya menyimpan sekitar 24.000 buku pribadi dalam banyak bahasa. Ada Urdu, Sanskerta, Persia, Yunani, Latin, Arab. Berarti setidaknya beliau menguasai bahasa-bahasa itu. Ya, yo mungkin mirip lah kayak kita Indonesia ngerti, Jawa ngerti, kemudian Inggris sedikit-sedikit. Arab kan kita ngaji Al-Quran bahasa Arab. Kemudian ya kan paling tidak kan kita ya punya lah, meskipun tidak banyak. Mungkin kelemahan utamanya bukan bahasa, kelemahan utamanya ketekunan dan semangat untuk membacanya yang beda. Kita bisa bahasa Indonesia lah, buku bahasa Indonesia kan juga banyak, tapi berapa banyak buku yang kita baca, kuncinya di situ. Kalau Akbar meskipun sultan, bayangkan kesibukannya seorang sultan, tapi beliau masih sempat mengoleksi 24.000 buku. Ya mestinya kan nggak cuma dikoleksi saja. Wong itu perpustakaan pribadi. Kemudian membiayai para sarjana untuk proyek penerjemahan. Coba dilihat ya, bangkitnya intelektualitas keilmuan di dunia Islam diawali Abbasiyah dulu, itu juga proyek besarnya penerjemahan. Dilanjutkan juga sekarang oleh Akbar juga penerjemahan. Jadi kalau teman-teman mau, boleh sekarang juga digalakkan penerjemahan. Cari buku-buku penting. Ya memang menerjemahkan itu tidak dapat nama sendiri kamu yang menerjemahkan. Mungkin hasilnya juga kecil dibandingkan nulis buku sendiri. Tapi manfaatnya mungkin lebih besar. Daripada kamu baca tulisanku misalnya tentang Immanuel Kant, mending kamu langsung baca bukunya Immanuel Kant. Tidak bisa Pak, itu gunanya terjemahan. Cuma yo penerjemahan tidak bisa sembarangan. Yo yang mampu menerjemah, yang belum mampu latihan dulu. Karena kadang-kadang baca buku terjemahan itu pusingnya 3 kali lipat dibandingkan baca buku aslinya. Apalagi yang nerjemah bukan bidangnya. Saya pernah baca terjemahan itu ada kalimat seorang paradok. Aku bingung ini paradok kok jadi seorang itu loh. Iya. Nah itu mungkin penerjemahnya nganggapnya paradok itu nama orang, paradok itu statusnya sopo gitu. Jadi jadinya seorang paradok.
Nah, itu yang tidak ngerti-ngerti kan dianggapnya beneran. Nanti kamu di kelas bilang menurut paradok nanti gitu. Itu jasanya terjemahan, makanya harus hati-hati. Harus ada yang ahli menerjemah, karena orang pinter itu kan tidak cuma orang-orang di sekeliling kita yang berbahasa bahasa kita. Banyak orang pinter di sana sini yang pakai bahasa yang lain. Oke, jasanya besar untuk membangun peradaban. Dulu Barat juga begitu, banyak menerjemahkan dalam bahasa mereka karya-karya para ulama Muslim. Kita juga dulu menerjemahkan karya-karya para ulama Yunani. Akbar juga melakukan hal yang sama. Boleh ditiru kebijakan di bidang pendidikan.